Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada awil istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair wa ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin am mukhlisin wa 'allamana at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama-tama dikarenakan kita baru mulai lagi pengajian kita, uhayyukum bi tahiyyatil aid ya minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang berhasil, termasuk golongan orang yang diterima amal ibadah puasa kita tadi sama bulan Ramadan, dan termasuk dalam golongan orang yang diampunkan dosa-dosanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sudah berlalu, dak terasa ya lah nak masuk musim haji pula ya. Masya Allah, makin akhir zaman ini makin terasa cepat waktu berjalan. Itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman juga, Pak. Yo. Salah satu tanda kiamat juga lah. Waktu dah terasa. Tak? Sehari setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa 1 jam, 1 jam rasa 1 menit. Iya. Yang rambutnya hitam tak terasa putih. Iya. Iya. Nah, kalau yang putih jadi hitam itu tak boleh. Kalau disemir haram hukumnya. Masya Allah. Saya pun tak tahu nah. Ada yang tumbuh lah, subhanallah. Ya. Tapi ala kulli hal, masya Allah, alhamdulillah, yang penting kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih dapat kita semayang ke masjid, tak? Masih dapat kita menghadiri pengajian. Insyaallah ini ya menjadi amaliyah yang mana insyaallah ya menjadi penolong kita besok, biar itu di alam kubur kita maupun itu di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah menjadi amal jariah kita. Ya. Nah, alhamdulillah kita dapat kembali lagi melanjutkan pengajian kita seperti biasanya. Nah, masih pembahasan pengajian kita itu tidak berubah jugalah dari pembahasan fikih ya, yang mana dibahas masih tentang dalam bab al-ibadah. Nah, bab tentang ibadah. Jadi jangan kita merasa cukup atas ilmu. Nah, terkadang kita terlintas di hati kita. Apalagi pas ketika datang malas-malasnya. Kadang tuh. Kadang datang beratnya. Pembahasan yang sudah lah tahu lah tuh. Iya. Kadang kita terlintas begitu. Iya. Tapi ya, ini tidak benar. Prasangka seperti ini tidak benar.
Nabi SAW pernah mengatakan, man dhanna annahu alim fahuwa jahil. Barang siapa yang menyangka, menyangka apa? Dia merasa cukup terhadap ilmu. Nah lah, lah tahu solat, lah tahu wudu, lah tahu sunnah-sunnah, lah cukup lah, rasanya tak ada lebih pada itu. Faqad jahil, kata Rasulullah. Maka sungguh dia ya masih dalam keadaan jahil, artinya bodoh. Ini dia. Karena apa? Karena kita ini sekalipun kita sudah melewati fitrah sebagai manusia, kita ini ada namanya lupa. Itu dia. Ada namanya lupa. Itu sudah fitrah kita. Fitrah kita itu mau tak mau manusia ada lupa. Jadi kita mengaji inilah yang mengingatkan kembali akan pengetahuan kita. Dan Masya Allah ya, keutamaan daripada mengulang-mengulang ini itulah ya. Di sisi lain kita ada yang terkadang tak tahu hingga jadi tahu, yang mana lupa jadi ingat. Dan tak kalah pentingnya lagi di dalam kita duduk ngaji ini, Masya Allah ya, amalnya itu mengalir terus, ya kan? Dan kita sudah menjalankan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Itu wasiat Nabi. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Jadi itu kita lepas daripada wasiat Nabi tersebut, yang mana wajib kita jalankan. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, kita masih diberi keistiqomahan ya. Saya tengok Masya Allah yang sebelum puasa tadi inilah tak ada berkurang juga lah, dan juga tak ada bertambah juga lah. Iya, tapi insya Allah Pak ya, istiqomah ini mahal loh ya, insya Allah. Bahkan jumlahnya juga istiqomah, tidak ada bertambah. Ya, karena lebih baik sedikit daripada bermanfaat, daripada banyak ya ada hasilnya. Jadi ya, para nabi zaman dulu gitu juga lah sama. Mereka dakwah sekian 100 tahun, sekian ribu tahun, yang beriman hanya cuman seberapa. Ya, iman cuma seberapa, memang kayak gitulah. Yang namanya pilihan itu cuma sedikit, tidak ada yang banyak ada. Ya, tapi kita tetap berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang saudara-saudara kita di sekitar kita terbuka hatinya, untuk apa? Untuk ikut ngaji, ikut menambah wawasan lagi di dalam syariat agama kita ini, supaya apa? Supaya kita beribadah tidak meragukan. Ini maaf saja Pak ya, tetap kita bahas. Ini dalam ayat akhir ini tadi ada yang viral barusan ini. Salat hari raya perempuan sopnya diikut di depan. Ya maaf saja. Ini subhanallah. Ini Pak, di dalam pembahasan mereka ada dua pembahasan mereka. Pertama, masalah hukum fikih. Yang kedua, masalah dakwah mereka. Ini fikih ya, Masya Allah, tidak begitu tepat memahaminya. Tidak begitu tepat memahaminya, sehingga mereka memperbolehkan perempuan ikut bercampur di saf laki-laki, bahkan di depan. Ini yang kita temui Pak di zaman kita, subhanallah ya. Mereka mengatakan sah. Mereka mengatakan salah satu daripada memuliakan perempuan.
Nah ini Pak, ya, yang kita hadapi di era zaman sekarang. Nah, ya, ini zaman ini. Oke, tahun depan ada lagi itu model baru tuh, macam-macam tuh. Tiap tahun tuh ada tuh, muncul-muncul yang masya Allah, ya. Mereka tidak halalkan yang haram, enggak. Tapi subhanallah, bermain dalam ibadah. No. Ini yang sangat kita khawatirkan, Pak. Ini sangat kita khawatirkan. Ya. Maaf saja tetap kita jelaskan, tetap kita sampaikan. Itu pemahaman yang salah. Ya. Sekalipun pada hukumnya memang tetap sah, ada yang mengatakan sebatas makruh hukumnya, tapi secara di sisi efeknya itu kalau fikih tidak semua berkomitmen hukumnya menetap di situ, enggak. Contoh misalnya, secara hukum perempuan kalau sop di depan makruh. Pak, perempuan kalau sop di depan makruh. Salatnya sah. Akan tapi kalau sudah bercampur dengan laki-laki bukan makruh lagi, haram, Pak. Ya. Jadi untuk apa ibadah tapi dalam keadaan haram? Sah. Karena yang membatalkan tidak ada. Ya, nanti kita akan masuk ke insyaallah sudah lewat enggak salah. Ya, hal-hal yang membatalkan salat itu ya, tidak ada bercampur dengan laki-laki, enggak ada. Yang membatalkan salat apabila menyentuh yang lawan jenis, ya kan, yang bukan mahramnya. Itu aja. Kalau hanya bercampur, dah sah, salatnya sah, tapi haram. Jadi hikmahnya, maknanya apa? Apa guna beribadah tapi hukumnya haram? Ya kan? Nah, itu. Jadi ini yang kita hadapi zaman sekarang, Pak. Yang sangat menyedihkan lagi apa, Pak? Masya Allah, jamaahnya banyak. Ya, yang ikut banyak, yang mendengar banyak, masya Allah, yang manut juga banyak, masya Allah. Apalagi orang kalau seperti ini, apalagi yang harus dianut, apalagi yang harus banyak dipertanyakan. Saya lihat itu, Pak, di video itu, ya, ada sebagian tokoh-tokoh, ya kayak ustaz-ustaznya lah gitu, berdiskusi sama beliaunya, tegak di situ, duduk di situ. Bagaimana, apa dasar kiai hukumnya yang seperti ini, kok membolehkan ini? Ngapain lagi ditanyain? Udah seperti itu, ngapain lagi? Ini, Pak, ya, yang kita hadapi zaman sekarang. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada di akhir zaman yang lebih aku takuti, ya, daripada laki-laki, ya, atau perempuan, atau melainkan Dajjal. Riwayatnya banyak. Ya, ini yang Dajjalnya. Tidak ada yang lebih aku takuti daripada Dajjal di akhir zaman, melainkan ulama su. Ialah ulama yang menyesatkan. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau Dajjal jelas, kalau orang mukmin ngelihat Dajjal jelas, tahu ini Dajjal, ini orang yang sesat, orang yang menyesatkan, tahu. Tapi kalau misalnya ulama yang menyesatkan, susah, Pak, bedanya. Ya, pakaian ulama, ya, bicara ilmu, masya Allah, bicara dakwah, bicara hukum, bicara ini, tapi tahu-tahu dia menyeleweng, menyesatkan, sehingga ya kita tertipu oleh mereka. Inilah kata Rasulullah yang lebih bahaya daripada Dajjal. Lebih bahaya, Pak. Salutnya itu tadi, itu ketahuan itu. Mana yang mau diskusi sama beliau itu ketahuan jahil juga udah. Sama itu udah. Ngapain lagi diskusi? Kenapa lagi ditelusuri kok bisa mereka membolehkan? Kenapain lagi? Kita sudah ada kitab
Sudah banyak kita kitab hukum. Kita sudah tahu kebanyakan ulama ini haram hukumnya. Ngapain lagi? Nah, ini yang kita khawatirkan, Pak. Ini yang kita hadapi di zaman sekarang. Ya, kalau kita tidak terus belajar menambah, terus menambah, itulah kita khawatirkan, Pak. Kenapa? Dia tiap tahun itu ada model-model baru, itu ada itu. Nah, itu ya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan terkhususnya untuk negeri kita ini, ya, mudah-mudahan dilindungi dari golongan-golongan yang menyesatkan umat, ya, yang menyalahkan pemahaman-pemahaman umat di dalam agama ini. Mudah-mudahan kita dilindungi dari itu. Amin ya rabbal alamin. Taib. Seperti biasa, Masya Allah, kita akan lanjut pengajian kita, ya, yang sudah sebulan kita sudah istirahat sementara selama bulan puasa itu, ya, sampailah pembahasan kita masih dalam pembahasan yaitu solat sunnah. Nah, masih dalam pembahasan solat sunnah, yaitu sampai di masalah solat tahajud. Masya Allah. Nah, solat tahajud atau solat malam, Pak. Dikatakan katanya, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharini amin. Salatul lail. Nah, solat malam. Ayat tahajud maksudnya yaitu solat tahajud. Wa huwa salatu ba'dan naumi wa salatil isya. Yaitu solat yang dikerjakan setelah tidur, dan begitu juga sudah solat isya. Nah, ini termasuk daripada syarat. Syarat daripada solat tahajud itu harus ada tidurnya. Sekalipun terlelap 5 menit, Pak. Kadang kita ada terlelap. Memang terlelap betul. Terkadang kita ada sejam, Pak, tapi belum terlelap. Kadang tuh menjamato, ya kan? Menjamato, iya, tidur ayam lah. Menjamato, terbangun, jago, terbangun, ya. Ada suara masih dengar, ya kan? Ada suara masih dengar, itu belum tuh, ya. Kalau memang betul-betul tidur, itu sudah terlelap. Sekalipun 5 menit, tak dengar lagi apa yang ada suara itu, apa pun tak dengar lagi, tak. Ya, biasanya itu tuh kalau udah kecapean kan, kata gitu. Ya, kalau udah kecapean atau kurang tidur malamnya, ya, nah itu biasa itu tuh. Terlelap dah, baring sebentar, alah. Kemudian terjaga, lah cukup. Bisa. Ya, tidak masalah. Asal memang betul-betul tidur. Bukan kantuk. Ya, kalau kantuk lagi. Nah, kalau kantuk itu tadi. Kalau kantuk itu tadi macam orang ya itu tidur ayam tadi. Suara masih dengar, guling sini, guling situ, ya. Letak kepala, tangan di atas kepala, dan itu turun lagi, balik sini, balik situ, ya. Belum. Ya, belum. Jadi itu, ya, yang dikatakan solat tahajud. Jadi harus syaratnya sudah ada tidur, dan yang terpenting sudah solat isya. Ya, kalau belum solat isya, berarti belum, Pak. Bagaimana ceritanya solat isya belum, dan itu solat tahajud. Ya. Jadi solatnya dikerjakan setelah solat isya dan sudah ada tidur sebelumnya. Nah, jadi boleh solat isyanya diakhirkan jatuhnya. Jadi boleh. Ini pada kebiasaannya, Pak, ya. Ya. Jadi ada qaul, ada pendapat yang mengatakan wa fi qaulin ta'khirul isya'i afdalu. Ada pendapat yang mengatakan mengakhirkan solat isya itu lebih afdal. Ini bagi siapa? Bagi yang memang sudah terbiasa bangun, jaga atau bangun. Mereka mudah bangun malamnya, mudah, tidak susah. Nah, itu boleh dia mengakhirkan isyanya.
sekaligus itu tadi sholat tahajud. Ya, sekaligus sholat tahajud. Tapi kalau sebaliknya, masya Allah, kalau udah tertidur tuh tak ada bangun, jalilah subuh lah. Nah, ini tak. Kalau orang yang seperti ini, ini harus sholat di waktunya. Tak bisa ini di awal waktu. Ya, takut ada terkejar isya. Nah, dan jangan cubo-cubo pula. Ada mau cubo-cubo pak? Asinglah. Lagi sholat isya sekalian sholat tahajud. Cubo-cubo. Padahal awak selama kau tak ada payah bangun. Ya, ini tak boleh nih. Sholat isya dulu, dan tu baru niat sholat tahajud. Bangun. Tapi sepengalaman kita kalau memang betul-betul niat tu pak, itu terbangun pak. Iya. Ya. Kalau kita memang niatkan bangun, memang terbangun. Tidur kan? Setelah itu memang terbangun, tapi pas terbangun tuh berperang lagi tuh. Ada perang lagi tuh. Waduh, inilah terbangun ini. Aduh, masih ngantuk lagi. Ini perang lagi nih. Ya balik tidur lagi. Subhanallah, godaannya masya Allah. Iya. Bangun sudah bangun kan kata tuh. Memang sudah kita niat sholat isya sudah. Dah aku niat malam ini mau sholat tahajud. Udah memangnya betul-betul memang serius itu niatnya kan. Dah tuh bangun, masya Allah, bangun jam 2. Berperang itu. Aduh, masih jam 2, lama lagi. Nanti ajalah, ngejar jam 4 ajalah. Sejam sebelum sholat subuh. Iyalah. Ya, pejam lagi tahu-tahu sudah azan subuh ya, ada dapat lagi. Nah, nanti kita akan masuk waktu-waktunya. Ya. Waktu-waktunya kapan saja. 6. Sahih. Nah, itulah yang dikatakan salat tahajud. Syaratnya harus tidur. Dan tak kalah pentingnya sudah sholat isya, baru boleh dikerjakan sholat tahajud. Hampir sama dengan sholat tarawih. Afdalu waktihi. Nah, waktunya yang lebih utama, yang lebih afdal kapan? In qasamahu nisfaini fa nisfuhul akhir. Dikatakan misalnya katanya, kalau malam itu dibagi 2, maka kedua terakhir yang lebih afdal. Wa in qasamahu aslasan falusuhul awsat. Kalau misalnya malam itu dibagi 3, maka di pertengahan pertiga tersebut yang lebih afdal. Nah, tuh. Maksudnya kita pilih-pilih saja, Pak. Ya, maksudnya kita pilih-pilih misalnya ya. 6. Kalau misalnya malam itu kita bagi 2 terakhir itu lebih afdal. Artinya ya 2 terakhir menjelang subuh. Kalau malam dibagi 2, jatuhnya mungkin setengah 2-nya itu mulai dari jam 11, mulai dari jam 12 ke atas misalnya. Ya dari jam 12 ke atas. Karena kita di dalam pembahagian malam ini bermacam-macam pendapat. Nah, ada yang bagi 2, ada yang bagi 3. Ya, ada bahkan yang bagi 6 di sini disebutkan. Yang bagi 3 itu katanya apa? Fasulusuhul awsat. Katanya yang bagi 3 di sini ialah maka yang paling utama adalah melaksanakan salat itu di sepertiga malam yang kedua. Nah, di pertengahan. Di pertengahan katanya. Artinya mulai dari jam berapa? Kalau dibagi 3. Ya. Mulai dari jam jam 2. Kalau jam 2 itu lah sudah sepertiga akhir. Nah, ini di pertengahan kalau yang dibagi 3 tadi. Ya, sekitar mungkin dari jam 11 sampai jam 1 dan jam 2. Itulah itu kalau dibagi 3. Nah,